Sleman. Insya Allah pada sore hari ini Ustadz akan membawakan dan memberikan materi terkait dengan menyucikan hati dari penyakit hati. Uh, Tafadhol, Ustadz Syatori, saya persilahkan. Terima kasih. Suara saya jelas nih. Insya Allah cukup jelas Ustadz. Saya mohon share screen sebentar. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Summa salatu wassalamu ala rasulillah. Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Segenap guru besar, profesor, para doktor, para dosen, para senior, dan teman-teman semuanya, Residen Mata. Satu kebahagiaan tersendiri saya bisa kembali bersilaturahim dengan Bapak Ibu dan teman-teman semua di eh, forum kajian khidmat kita sore hari ini yang sore hari ini seperti yang tadi sudah disampaikan, ya, tema kita adalah tentang bagaimana kita mensucikan hati dari penyakit hati. Tentu pengertian mensucikan di sini karena dikaitkan dengan penyakit, ya, itu sama dengan berarti bagaimana kita menyehatkan hati dari penyakit hati. Dan sebagaimana badan yang sehat, ya, itu menjadi harapan semua orang, termasuk kita, maka sebenarnya sama. Kita juga ingin memiliki hati yang sehat. Ya, sehat dari segala penyakit, sehingga memang nggak ada penyakit di dalam hati kita. Dan kita ketahui, ya, penyakit hati itu jauh lebih berbahaya daripada penyakit raga. Ini semua kita pahami karena memang posisi hati itu amat sangat penting dalam kehidupan kita sebagai manusia. Ya, pentingnya di mana? Ya, karena hati adalah jembatan yang menghubungkan jiwa dengan Allah dan akhirat. Setiap kita punya hati, setiap kita punya jiwa, dan jiwa itu selalu inginnya terus berkomunikasi dengan Allah, bertawajuh dengan Allah, ya, menghadap Allah. Dan cuma sejauh mana jiwa manusia itu terus terhubung dengan Allah, itu sangat ditentukan oleh keadaan hati. Jadi kalau hati manusia sehat, ya nanti hubungannya dengan Allah juga hubungan yang sehat. Ya, jiwa akan terus berkomunikasi dengan Allah. Tapi kalau hati manusia sakit, rapuh, ya samalah seperti kita mau melewati jembatan kalau rapuh kan. Nggak berani. Ya, jadi inilah pentingnya hati dalam kehidupan manusia. Karena itu memang banyak sekali eh, keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh hati ini. Ya, bahkan dia, kata Nabi, menjadi penentu bagi baik buruknya manusia. Ya, di dalam hati kita ini, kata Rasul, ada segumpal daging yang kalau segumpal daging ini baik, ya baiklah kita. Idza soluhat, soluhal jasadu kulluh, tapi sebaliknya wa idza fasadat, apabila segumpal daging ini rusak, ya udah, rusaklah, ya, kehidupan manusia. Ala wahyal qalb, ingatlah segumpal daging itu adalah hati. Nah, jadi hati ini yang membuat jiwa kita selalu terhubung dengan Allah. Dan jiwa yang selalu terhubung dengan Allah dan akhirat akan merasakan tenang, damai, dan bahagia. Ya, yang
tenang, damai, dan bahagianya jiwa itu sering disebut sebagai mutmainnah. Dan soal mutmainnah ini aslinya jiwa. Ya, jiwa kita ini punya nama. Namanya adalah mutmainnah. Nah, nama mutmainnah ini sebenarnya menunjukkan apa yang dirasakan oleh jiwa. Jadi kalau jiwa manusia mutmainnah, otomatis jiwa manusia itu tenang, damai, dan bahagia. Tetapi penentunya, sekali lagi, sejauh mana jiwa ini selalu terhubung dengan Allah dan akhirat. Dan yang bisa membuat jiwa terhubung dengan Allah dan akhirat itu adalah hati. Ya. Nah, karena itu nanti Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, bicara soal keberadaan jiwa kaitannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu nanti kita menemukan ada tiga macam jiwa. Ada jiwa yang dekat dengan Allah, merasa dekat dengan Allah. Ada jiwa yang merasa jauh dengan Allah, dan ada jiwa yang bahkan putus dengan Allah. Nah, jiwa yang dekat dengan Allah, ya, itu disebut sebagai jiwa mutmainnah. Kalau jiwa yang jauh dengan cirinya, jiwa itu akan tenang dalam kebaikan. Ya, jadi kalau kita tenang dalam kebaikan, ya sholat rasanya tenang, baca Quran tenang, ya, menolong sesama tenang. Itu menunjukkan kalau jiwa kita dekat dengan Allah, mutmainnah. Nah, tapi kalau jiwa manusia jauh itu sebutannya nanti jiwa yang lawamah. Cirinya senang dalam kesia-siaan. Jadi senang dalam kesia-siaan. Kesia-siaan itu baik enggak, buruk pun enggak. Itu sia-sia. Nonton yang sia-sia, ngobrol yang sia-sia. Itu ciri orang yang jiwanya jauh. Yang kalau orang dekat dengan Allah rasanya eman-eman kalau punya waktu digunakan untuk hal-hal yang sia-sia. Orang kalau jiwanya mutmainnah ingin ya, semua waktunya itu bermanfaat. Nah, kalau jiwa yang putus, nah ini sebutannya nanti jiwa amarah. Cirinya puas dalam keburukan. Jadi kalau orang puas ngegosip, ya puas membalas, membalas dendam, semisalnya, ya puas menumpahkan amarah, ya, puas dengan segala keburukan itu tanda berarti jiwanya jiwa amarah, dan jiwa amarah itu jiwa yang sudah putus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jiwa yang sudah putus dengan Allah ini nanti menjelma menjadi nafsu. Jadi sebenarnya nafsu itu adalah jiwa yang putus dengan Allah. Jiwa yang disia-siakan ya. Sehingga ya akhirnya betul-betul putus. Nggak merasa ada urusan dengan Allah. Merasa nggak ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waliyadzubillah. Nah, tentu kita semua, Bapak Ibu, ingin agar jiwa kita ini dekat dengan Allah. Dan sekali lagi, seperti yang tadi kita sampaikan, penentunya ada pada hati. Ya, ada pada hati. Nah, bicara tentang hati, ya, Bapak Ibu, maka kita menemukan hati manusia itu secara umum ada tiga macam. Tiga macam itu yang pertama adalah hati yang sehat, ya. Yang kedua adalah hati yang sakit, dan yang ketiga adalah hati yang mati. Qalbun sahih, qalbun marid, qalbun mayyit. Itu yang sering disampaikan oleh para alim ya ketika membicarakan soal hati. Nah, hati yang sehat itu hati yang bagaimana merasakan nikmat manisnya kebaikan. Ya, nikmat manisnya kebaikan. Ya, sebenarnya kalau diibaratkan seperti ketika kita makan ya. Kalau kita sehat ya, makan apapun kan enak. Tapi kalau sakit ya sama dengan hati. Ya, hati kalau sakit itu merasakan berat pahitnya kebaikan. Persis samalah kalau raga kita sakit, makan sate juga rasanya pahit. Dan orang kalau hatinya mati, ya benci dengan kebaikan, senang dengan keburukan. Nah, kelak nanti orang kalau hatinya sehat, itu akan menjadikan jiwanya mutmain. Orang kalau hatinya sakit akan menjadikan jiwanya lawamah. Dan kalau sakit dibiarkan, ya maka sebenarnya sama dengan sakitnya fisik.
Kalau dibiarkan kan semakin hari semakin parah. Nah, kalau parah bisa mati. Nah, orang kalau hatinya mati, ya nanti jiwanya akan berubah menjadi jiwa amarah. Nah, karena itu memang menjadi penting, ya Bapak Ibu, teman-teman semua, bagaimana kita memiliki hati yang sehat. Sehat dari segala penyakit hati, apalagi penyakit yang mematikan. Nah, bagaimana caranya agar kita memiliki hati yang sehat? Ya, kita perlu tahu terlebih dahulu identifikasi hati yang sehat, diagnosa hati yang sehat. Pertama adalah hati yang memiliki rasa ta'zim yang sangat kuat kepada Allah. Jadi orang kalau hatinya sehat itu merasakan dalam hidupnya tidak ada yang segala-galanya kecuali Allah. Hanya Allah yang segala-galanya. Itu yang sering kemudian diungkapkan dengan kalimat La ilaha illallah. Itu kan eh, harus dari hati ya kita mengucapkan La ilaha illallah. Nah yang kedua, memiliki roja atau harapan yang utuh kepada Allah. Jadi harapan ke Allahnya itu utuh. Ya, tidak salah kalau kita punya harapan kepada makhluk itu. Ya, sebagai dosen tentu punya harapan ke mahasiswa, sebagai mahasiswa punya harapan ke dosen, sebagai anak punya harapan ke orang tua, ya, sebagai teman kita juga punya harapan ke teman. Itu nggak salah. Tetapi orang kalau hatinya sehat, dia punya harapan apa kepada siapa, terus tidak terpenuhi, nggak masalah. Kenapa? Masih ada Allah. Allah adalah sebaik-baik yang akan memberikan semua yang kita harapkan. Nah, yang ketiganya, memiliki rasa takut yang menggetarkan kepada Allah. Itu orang kalau hatinya sehat. Jadi sangat sangat sensitif terhadap apa saja yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu orang kalau hatinya sehat. Dan ya, terakhir yang keempat, ya, ciri orang yang hatinya sehat adalah hati yang selalu berencana baik atas setiap apapun yang dialami dalam hidup ini. Itu orang kalau hatinya sehat. Jadi kalaulah dia dapat musibah, ya, dia selalu berencana baik, ya, atas musibah yang terjadi. Kalaulah dihina teman, ya, dia selalu punya rencana baik atas penghinaan itu. Kalaulah dia gagal, maka dia akan punya rencana yang baik. Ya. Kalau saya sudah gagal begini, apa yang harus saya lakukan? Kalau saya dihina seperti ini, apa yang harus saya lakukan? Ya, kalau saya tidak lulus, apa yang harus saya lakukan? Itu ciri orang yang hatinya sehat. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang kita bicara soal penyakit hati. Ya. Nah, yang kemudian menjadi pertanyaan bagi kita ya soal penyakit hati ini, ya, sebenarnya datangnya dari mana? Ya, dari mana datangnya penyakit hati ini? Ya. Nah, ini penting bagi kita. Ya, karena kalau tidak sampai diketahui sumber penyakit, ya, ya, diobati pun ya bisa jadi akan kembali kambuh. Dan saya rasa ini sangat difahami oleh teman-teman yang memang sangat concern ya di dalam urusan kesehatan. Ya. Jadi ketika pasien sakit kan tidak hanya sekedar langsung diobati, tapi harus diketahui penyebabnya apa ini. Nah, penyebabnya itu kan yang kemudian juga harus dicari solusinya. Ya, kalau cuma sekedar diobati, ya, obat habis, kambuh lagi, obat habis, kambuh lagi. Nah, sebenarnya sama dengan penyakit hati. Ya, jadi orientasi kita tidak hanya sekedar cara obatnya, ya, obat penyehat hati, penyembuh hati, enggak. Jadi kita mulai dari mana datangnya penyakit hati. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, penyakit hati itu ya, ternyata datangnya bukan dari amal buruk. Datangnya bukan dari amal buruk. Ya. Sebab kalau orang melakukan amal buruk itu menjadi tanda kalau hatinya sudah sakit. Ya. Jadi orang tidak mungkin berbuat buruk kecuali itu menunjukkan kalau hatinya dalam keadaan sakit. Ya.
Jadi kalau ada orang berkata buruk itu menunjukkan kalau hatinya sakit. Ada orang yang cerita kejelekan orang lain itu berarti tanda hatinya sakit. Jadi amal buruk itu justru menjadi penanda kalau hati orang sakit. Tetapi sebenarnya sumber penyakit hati itu sendiri apa? Nah, ternyata sumber penyakit hati itu adalah amal baik. Amal baik itu justru menjadi penyebab penyakit hati. Ya, ini ketika amal baik itu dilakukan dengan rasa dunia yang kuat tanpa rasa akhirat. Jadi rasa dunia yang menyertai amal baik, ya. Jadi orang sebenarnya melakukan amal baik, tapi yang dia rasakan waktu melakukan amal baik itu adalah rasa dunia, bukan rasa akhirat. Nah, amal baik dengan rasa dunia, ya, itu justru menjadi penyebab penyakit hati. Kok bisa? Eh, Mungkin kita tidak berteori ya, apa sih rasa dunia, apa sih rasa akhirat. Kita langsung ke praktek, ya, ke praktek. Eh, dengan praktek ini kita bisa tahu, oh ternyata memang sangat mungkin ada orang yang beramal baik, tapi rasanya rasa dunia, bukan rasa akhirat. Sebagai satu contoh, ya. Seandainya itu terjadi pada diri kita, ya. Jadi kita sholat berjamaah, ya, ternyata imam baca suratnya panjang. Baca Al-Baqarah sampai ayat ke 60 belum juga ruku. Sampai ayat 70 surat Al-Baqarah belum juga ruku. Eh, Nah, sebenarnya kalau imam bacanya panjang, itu pahala salat kita sedikit atau banyak? Banyak ya. Semua kita pasti akan mengatakan, ya banyak lah kalau imam bacanya panjang. Jadi kita tahu pahalanya banyak. Tapi apa yang kita rasakan saat imam sholat membaca surat yang panjang? Ya, rasanya senang atau mangkal? Senang atau mangkal? Bapak, Ibu, teman-teman. Senang sih senang, tapi kayaknya yang dominan mangkalnya, ya. Ada nggak orang yang kemudian dia mangkal? Ada. Nah, pertanyaannya, mangkal itu rasa dunia atau rasa akhirat? Inilah yang kita maksudkan dengan rasa. Dia sholat, amal baik kan. Tapi rasanya mangkel. Nah, mangkel itu yang kita maksudkan sebagai rasa dunia. Nah, sholat, ya, kalau disertai dengan rasa mangkel, ini yang kelak justru menjadi sumber penyakit hati. Berarti harusnya senang. Iya, ya kan yang logis senang, wong, pahalanya banyak. Iya, pahalanya banyak. Nah, jadi ini yang kita maksudkan dengan amal baik, tapi rasa dunia. Itu menjadi sumber penyakit hati. Nanti akan kita lihat realnya ya, kenapa bisa jadi sumber penyakit hati. Contoh lain ya, biar menguatkan. Eh, Seandainya kita bantu teman, ya, teman lagi butuh dibantu. Kita bantu 1 juta, ya. 1 juta itu banyak atau sedikit? Ya banyak lah ya, banyak. Dan ketika kita sudah berikan uang itu ke dia, bukannya terima kasih. Dia kemudian nuding-nuding kita sambil mengatakan, ah kamu ini dasar pelit, bantu cuma 1 juta, nggak niat. Daripada bantu cuma 1 juta, mendingan nggak usah bantu. Tapi uangnya tetap diterima. Saya doakan mudah-mudahan kamu jadi orang miskin, orang melarat, biar tahu rasa. Mudah-mudahan hidup kamu sulit. Amal baik kita dibalas dengan keburukan. Ya. Pertanyaannya, sebenarnya kalau kita beramal baik, ya teman-teman, itu ada pahalanya nggak? Ada. Jelas ada pahalanya. Yang kalau seandainya amal baik kita dibalas dengan keburukan, kira-kira pahalanya dikurangi atau dilipat gandakan? Dilipat gandakan. Iya, kita tahu jelas akan dilipat gandakan. Nah, jadi kita tahu dilipat gandakan. Tetapi kalau ini betul-betul kita alami, apa yang kita rasakan saat amal baik kita dibalas keburukan? Lapang atau kecewa? Lapang atau kecewa? Iya, kayaknya banyak orang yang akan mengatakan, ya kecewa lah.
Saya kecewa. Kenapa setega itu dia? Ya, tapi kan pahalanya jadi lipat ganda kan. Saya nggak mau peduli. Yang jelas saya kecewa gitu. Nah, kalau kemudian kita kecewa, padahal sebenarnya pahalanya dilipat ganda karena kecewa ini rasa apa? Dunia. Ya, itu berarti kita nolong dia. Amal baik kita menolong dia itu adalah amal baik dengan rasa dunia. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ingin lihat lebih detail ya soal rasa dunia ini. Ya. Jadi kalau kita melihat diri kita ya, manusia itu kan oleh Allah Subhanahu wa taala diciptakan dengan dua unsur ya. Ada unsur raga dan ada unsur jiwa. Dan semua kita menerimanya memang ya memang itulah manusia. Ada raga, ada jiwa. Raga itu yang kelihatan, jiwa itu yang ada di dalam raga. Nah, baik raga maupun jiwa itu kan punya kebutuhan. Ya, punya kebutuhan. Banyak kebutuhannya. Tapi yang pokok apa, Bapak Ibu? Kebutuhan yang pokok bagi raga adalah makan. Itu kan pokok ya, makan, minum. 3 hari nggak makan, kan raga bakalan lemes. 7 hari bisa jadi masalah itu raga. Jadi makan adalah kebutuhan raga. Nah, bagaimana dengan jiwa? Jiwa juga punya kebutuhan. Nah, apa kebutuhan jiwa? Amal baik. Jadi amal baik itu seperti makanan bagi raga. Ya. Jadi kalau raga 3 hari nggak makan lemes, sebenarnya itu pula yang terjadi dengan jiwa. Ya. 3 hari nggak melakukan amal baik, 3 hari nggak sholat, itu jiwanya pasti bermasalah. Ya, jiwanya pasti bermasalah. Yang ini kadang tidak diperhatikan oleh sang pemilik jiwa, padahal asli itu bermasalah. Nah, jadi Bapak, Ibu, para dosen, para mahasiswa, manusia punya kebutuhan makan untuk raga dan amal baik untuk jiwa. Nah, bicara soal makan, makan itu memang kebutuhan raga. Tapi kalau kita lihat dalam kenyataan, makan itu kan ada dua jenis. Ada makanan yang sehat, ada makan yang tidak sehat. Ya. Gorengan itu makanan nggak? Makanan. Sehat? Dokter paling pasti tahu lah ya. Apa saja yang sehat dan tidak sehat dari makanan. Yang mengandung pemanis, apalagi pemanis buatan, pewarna, ya pengawet, itu kan jenis makanan yang tidak sehat. Nah, kita bisa perhatikan, ya ini enaknya kalau ngobrol sama teman-teman dokter ya. Orang kalau mengkonsumsi makanan yang sehat, apa dampaknya bagi raga? Tentu raga kuat. Ya, raga sehat, raga kuat karena mengkonsumsi makanan yang sehat. Bagaimana kalau seandainya makan yang nggak sehat nih? Tiap hari makan kerupuk, makan kerupuk ya makan juga. Tapi kebayang kalau seandainya makan yang nggak sehat, apa pengaruhnya bagi raga? Tentu raga menjadi lemah, yang bisa jadi nanti sakit. Ya, kalau nggak ada perubahan pola makan, ya bisa membuat raganya jadi ya, bermasalah yang serius. Nah, ini soal kebutuhan raga yaitu makan dan semua kita sepakat. Nah, bagaimana dengan jiwa yang kebutuhannya adalah amal? Ternyata amal sama seperti makan. Ada yang sehat dan ada yang tidak sehat. Amal baik itu tidak semuanya sehat. Ada amal baik yang tidak sehat. Nah, apa kriteria amal baik itu sehat atau tidak sehat? Ya, kalau makanan, ya saya nggak perlu cerita, dokter tentu lebih ahli. Tapi kalau soal amal baik, sehat dan tidak sehatnya itu ditentukan oleh rasa waktu beramal baik. Kalau waktu beramal baik, rasanya rasa dunia, itu amal baik yang nggak sehat. Nggak sehat bagi siapa? Bagi jiwa. Iya. Justru nggak sehat bagi jiwa. Iya. Nah, tapi kalau amal baik itu rasanya rasa akhirat, iya, maka iya, akan menjadi
amal yang sehat bagi jiwa. Nah, sehingga Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kalau ada orang yang melakukan amal baik rasanya rasa dunia terus-terusan, amal baik dia itu rasanya rasa dunia, ini justru menjadi penyebab jiwa itu lemah. Ya sama dengan makanan yang tidak sehat bagi raga. Tapi kalau setiap kali kita melakukan amal baik, rasanya rasa akhirat, ini akan membuat jiwa manusia jiwa yang kuat. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau skema lebih rincinya begini soal amal baik. Ya, soal amal baik. Jadi sebenarnya amal baik itu hampir sama seperti makan ya, seperti makan. Kita kalau makan itu kan masuk ke raga, tapi masuk ke raganya kan lebih dahulu ke lambung. Oleh lambung dicerna ya. Ya, dicerna, dipisah-pisahkan mana yang nutrisi, mineral dan lain sebagainya. Nah, terus dari lambung ini kan dikirim ke seluruh raga manusia. Ya, sesuai dengan organ tubuh butuh apa gitu. Jantung, otak butuh apa kan nanti dikirim ya, makanannya lewat lambung. Itu kan fungsi lambung mencerna makanan. Nah, hal yang sama dengan amal baik. Amal baik itu kebutuhan jiwa. Tetapi amal baik itu pasti akan singgah lebih dahulu ke hati. Nah, posisi hati itu kayak lambung. Jadi di hati inilah amal baik itu akan dicerna. Ya, amal baik ini akan dicerna. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika amal baik itu masuk ke hati, nah ini yang nanti sangat tergantung amal baiknya rasanya rasa apa? Rasa akhirat atau rasa dunia. Kalau amal baik itu rasanya rasa dunia, wah itu menjadi beban yang sangat berat bagi hati. Iya. Karena hati harus mencerna amal baik yang rasanya dunia. Itu berat sekali bagi hati. Itu yang menyebabkan hati bisa jadi sakit. Iya. Jadi sama dengan kalau seandainya lambung iya, sering mencerna makanan yang nggak sehat, iya. Makanan yang keras gitu, makanan yang kasar. Itu kan lama-kelamaan lambung bisa sakit. Ya. Makanya kenapa kalau orang makan nasi yang basi, lambungnya udah langsung mulus. Ya. Iya. Nah, hal yang sama juga ketika hati harus mencerna ya, amal baik yang rasanya dunia. Itu hati bisa mules. Iya, bisa mules. Iya. Nah, bisa dibayangkan apa akibatnya? Ya udah, orang kalau mules kan ya sukanya ke belakang. Nah, hal yang sama dengan hati. Jadi, inilah pentingnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Beda kalau seandainya yang masuk ke hati itu adalah amal baik dengan rasa akhirat. Hati senang sekali. Ya, hati akan bisa mencerna amal baik rasa akhirat itu. Dan setelah dicerna oleh hati, ya, segala nutrisi dari amal baik itu akan dikirim ke jiwa. Ya, sehingga nanti menguatkan jiwa, mengokohkan jiwa. Nah, jadi inilah yang menjadi penyebab kenapa amal baik itu ada dua rasa ya, ada rasa akhirat dan rasa dunia. Nah, ini kelak nanti nextnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, amal baik rasa akhirat yang dicerna oleh hati ya, itu kan akan menjadi nutrisi yang sangat bagus bagi jiwa. Nah, sehingga jiwa akan terbentuk menjadi jiwa mutmain. Jiwa mutmainnah. Ya samalah dengan tadi makanan. Kalau sehat kan membentuk raga juga raga yang sehat. Nah kalau jiwa ini mutmainnah, maka kita akan menjadi orang yang senang amal baik, benci amal buruk, sekaligus nanti kita menjadi orang yang rindu akhir. Orang kalau sudah rindu akhirat kan menunjukkan betapa jiwanya nyambung sangat kuat dengan Allah dan akhirat. Senang amal baik, benci amal buruk kan menunjukkan kuatnya hubungan dengan Allah. Senang amal baik karena amal baik itu disenangi oleh Allah. Benci amal buruk karena memang amal buruk itu dibenci oleh Allah. Jadi memang jiwanya nyambung ke Allah. Sekaligus rindu akhirat berarti kan nyambung dengan akhirat. Nah, tidak demikian halnya Bapak Ibu.
Orang kalau amal baiknya rasanya rasa dunia, hati nggak bisa mencerna. Nah, karena hati nggak bisa mencerna, maka amal baik itu tidak bisa menghasilkan nutrisi yang cukup bagi jiwa, gizi yang memadai bagi jiwa. Iya. Akibatnya apa? Akibatnya amal baik rasa dunia itu akan menjadi pembentuk jiwa lawamah. Nah, jiwa lawamah itu jiwa yang apa? Tertarik dengan akhirat, terpana dengan dunia. Jadi sama akhirat tertarik. Tapi kalau sudah lihat dunia tetap terpana. Nah, itu jiwa lawamah. Termasuk nanti senang yang baik, senang pula yang buruk. Ya, baca Quran senang, tapi ngegosip juga senang. Nah, itu ciri orang yang jiwanya lawamah. Ya, salat senang, tapi foya-foya juga senang. Karena kan kita menjumpai ada orang yang rasa senang kepada yang baik, ya, tidak diimbangi dengan tidak senang kepada yang buruk. Dua-duanya senang itu ciri orang yang bentukan jiwanya itu jiwa yang lawamah. Dan jiwa yang lawamah itu menunjukkan jiwa yang lemah. Iya. Nah, kalau di amal baik itu rasa dunia terus, lama kelamaan kan hati jadi nggak bisa berfungsi. Iya, nggak bisa berfungsi. Kenapa? Berat sekali. Nah, karena nggak berfungsi ya udah. Iya, hati tidak bisa menghasilkan nutrisi yang dibutuhkan oleh jiwa dari amal-amal baik yang kita lakukan. Akibatnya berubahlah jiwa itu menjadi nafsu ammar. Ya, jadi sebutannya bukan lagi jiwa ya, tapi nafsu. Ya, karena memang sebenarnya nafsu itu adalah jiwa yang disia-siakan, jiwa yang ditelantarkan. Iya. Nah, kalau orang nafsunya amarah, maka yang terjadi adalah dia terlena dengan dunia lupa akhirat. Masih akhirat itu. Ya, bahkan bisa jadi dia nggak percaya. Pokoknya hidup di dunia cuma sekali ya saatnya. Pokoknya puas-puasin mumpung masih hidup. Itu nafsu amarah. Sekaligus dia senang amal buruk, benci amal baik. Jadi menjadi kebalikan dari jiwa mutmainnah. Nah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kalau seandainya ya kembali ke makanan ini, apa yang kita bisa katakan kepada orang yang senang mengkonsumsi makanan yang tidak sehat? Ya, ya makan tepung, ya, gula, pengawet, es krim, pokoknya nggak sehat nih. Iya. Itu dokter paling sensitif kan kalau lihat orang-orang yang makan nggak sehat. Itu kita menyebutnya apa? Salah nggak kalau kita bilang ke dia, Anda sudah zalim kepada diri sendiri? Salah nggak? Nggak. Iya. Anda sudah zalim kepada diri Anda sendiri. Anda sudah mengantarkan diri Anda memasukkan penyakit ya ke dalam raga Anda. Itu kan memang betul zalim. Ya, zalim. Dan kalaulah orang yang mengkonsumsi makanan yang tidak sehat, kita menyebutnya zalim, apa yang kita bisa katakan kepada orang yang ketika dia melakukan amal rasanya rasa dunia. Melakukan amal rasanya rasa dunia. Ya. Ini banyak sekali dan memang menjadi tugas kita, teman-teman sekalian. Setiap kali kita beramal, kita harus memastikan amal saya ini rasanya rasa apa? Rasa dunia atau rasa akhirat? Ya, itu mutlak. Setiap kita harusnya harusnya peka gitu ya. Saya ngerjain tugas, ya, kan amal baiknya ngerjain tugas ini. Ini amal dunia atau amal akhirat ya. Saya menggantikan tugasnya teman gitu ya. Ini rasanya rasa dunia atau akhirat. Ya. Para dosen mengajar, itu waktu mengajar rasanya rasa dunia atau rasa akhirat gitu ya. Kalau mengajar semisal ya tidak dibayar, ya terus mangkal, jengkel, nah itu berarti kan mengajarnya adalah rasa dunia. Ya, tapi kalau seandainya saya ngajar, saya bahagia. Ya, saya bahagia. Kenapa saya bahagia? Karena saya sudah melakukan amal yang disukai oleh Allah
nanti rasanya rasa akhirat. Jadi mulai saat ini kita menata amal kita amal yang sehat dengan cara yang sehat, insya Allah rasanya rasa akhirat. Kalau rasa akhirat, oh, jiwa kita pasti akan menjadi jiwa yang kuat. Nah, bagaimana caranya? Ada doanya. Ya, ada doanya. Ya, ini doanya. Ini kayaknya eh, mudah-mudahan menjadi salah satu doa utama kita. Ya, karena memang doa ini sangat penting. Doanya adalah Allahumma inna nas'aluka syukras sabirina laka wa sabras syakirina laka. Allahumma ya Allah, inna sesungguhnya kami nas'aluka meminta kepadamu, meminta apa? Syukras sabirina, syukurnya orang-orang yang sabar. Kami meminta kepadamu ya Allah, syukurnya orang-orang yang sabar, laka kepadamu, wa sabras syakirina, dan sabarnya orang-orang yang bersyukur, laka kepadamu. Ada dua yang kita minta kepada Allah. Yang pertama adalah syukras sabirin, dan yang kedua adalah sabras syakirin. Syukurnya orang yang sabar, bukan syukurnya orang yang bersyukur. Enggak. Karena kalau syukurnya orang yang bersyukur, itu biasa. Tapi kalau kita minta syukurnya orang yang sabar, itu akan menjadikan syukur kita syukur yang berkelas. Dan kalau kita minta sabarnya orang-orang yang bersyukur, itu akan menjadikan sabar kita sabar yang berkelas. Nah terus, apa yang dimaksud dengan syukros sobirin? Syukurnya orang-orang yang sabar. Kalau kita bersyukur, iya, dengan syukurnya orang yang sabar, kita akan menjadi ahli syukur yang sesungguhnya. Nah, ini yang nanti kelak nanti, insya Allah, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, kalau kita menjadi ahli syukur, ya, menjadi ahli syukur, maka insya Allah, amal kita akan menjadi amal yang sehat. Iya. Nah, seperti apa ahli syukur itu? Ahli syukur adalah orang yang selalu sabar dengan segala amal baik yang dilakukan, seberat apapun amal baik itu harus dilakukan. Nah, itu yang dimaksudkan dengan syukur sabirin, syukurnya orang-orang yang sabar. Kita menjadi orang yang bersyukur, yang bersyukur dalam artian sabar dengan segala amal baik yang dilakukan, seberat apapun amal baik itu harus dilakukan. Dalam bahasa yang lebih simpel, ahli syukur itu adalah orang yang tetap beramal baik walaupun. Iya, orang yang beramal baik walaupun. Dan pastikan Bapak Ibu ketika kita beramal baik, lakukan amal baik itu dengan pola seperti ini. Insya Allah amal baik kita akan menjadi amal baik yang menyehatkan jiwa. Iya, menyehatkan jiwa. Jadi ibarat makanan itu makanan yang sangat bergizi. Ya, apa saja ahli syukur orang yang tetap beramal baik walaupun. Nah, walaupunnya ada tiga. Pertama, dalam keadaan tidak menginginkan. Apa contohnya? Memberikan yang paling disukai. Ya, memberikan yang paling disukai. Itu kalau kita lakukan Bapak Ibu, itu amal kita memberikan yang paling kita sukai akan menjadi gizi yang sangat bernilai bagi jiwa. Ya, ya, tapi kalau ada orang yang memberikan yang sudah nggak disukai, ya kalau ibarat makan, makan kerupuk gitu, nggak ngaruh ke raga. Maka orang kalau memberikan yang sudah tidak dia sukai, ya bagi jiwa itu nggak ada pengaruh. Jadi kalau kita ingin amal baik kita berpengaruh baik bagi jiwa, berikan apa yang paling kita sukai. Iya. Apalagi contohnya, dalam keadaan kita tidak menginginkannya, membela kehormatan orang yang membenci. Kan pengennya kita nggak mau, ngapain mau dia membenci saya? Ya nggak mau saya. Ya, tapi kemudian kita lakukan. Wah, itu amal kita membela kehormatan orang yang membenci, punya pengaruh yang sangat bagus, sangat sehat, sangat kuat bagi jiwa. Nah, yang ketiga, membahagiakan orang yang kehadirannya tidak membuat bahagia. Ya, ada orang yang tidak pernah membuat kita bahagia. Tergerak nggak kita untuk membahagiakan dia? Enggak, ngapain saya membahagiakan dia? Dia tidak membahagiakan saya. Tapi justru ini kalau kita lakukan, ini makanan jiwa yang sangat bergizi. Nutrisinya itu udah sempurna. Kalau kita mau melakukannya. Ya, kalau kita mau melakukannya. Yang keempat, mendengarkan nasihat dari orang yang tidak disukai. Mau didengarkan atau enggak? Enggak. Ngapain saya
saya nggak suka. Kasih makan bergizi tapi dia menolak. Ya, kan rugi ya, sayang banget. Makanan bergizi tapi ditolak. Ya. Jadi mendengarkan nasihat dari orang yang tidak disukai, sepertinya sudah hal yang lazim ya di kalangan mahasiswa ya. Ya kan teman-teman banyak yang mahasiswa. Mahasiswa itu suka menandai dosen nggak teman-teman? Pasti ya, menandai dosen. Kalau Bapak A ini cara menyampaikannya begini enak gitu. Kalau Bapak B ini nggak enak gitu ya. Ibu saya ini nyebelin gitu ya. Eh, Kayaknya mahasiswa nandain begitu ya. Sebenarnya boleh nggak kita nandain guru-guru kita dengan tanda-tanda seperti tadi? Sebenarnya boleh, nggak masalah. Silakan aja. Kita kemudian menandai kalau Ibu X ini pokoknya nyebelin, nggak enak gitu. Nggak apa-apa kita bilang begitu. Dengan satu catatan, kalau pas pelajaran beliau, datanglah paling awal, duduk paling depan. Dengarkan apa yang dikatakan oleh beliau. Dengarkan, cermati, perhatikan semua yang dikatakan oleh beliau. Kita mendengarkan ilmu dari beliau, nasihat dari beliau, itu akan menjadi makanan bagi jiwa yang sangat bergizi. Itu sebenarnya rahasia kita menemukan amal baik yang sangat-sangat dibutuhkan oleh jiwa. Nah, jadi itulah ahli syukur ya, syukur sabirin ya, ya, sabr syakirin. Ya. Syukur sabirin, syukurnya orang yang sabar. Jadi tetap melakukan amal kebaikan walaupun. Nah, walaupun yang kedua, oh ini lebih bergizi lagi ini. Ini kandungan nutrisinya bisa lebih banyak. Kenapa? Karena kalau yang pertama kan dalam keadaan saya nggak ingin melakukan. Nah kalau yang kedua ini dalam keadaan saya inginnya berbuat buruk. Wah ini gizinya jauh lebih banyak. Apa contohnya? Membalas keburukan orang dengan kebaikan. Wah itu gizinya luar biasa bagi jiwa. Iya sangat luar biasa. Kita kalau dihina orang kita pengennya apa? Balas. Emangnya cuma dia yang bisa menghina. Saya juga bisa. Tapi kan ini saya seperti dihidangkan makanan untuk jiwa yang sangat bergizi. Apa yang kita lakukan? Saya nggak mau membalas keburukan dia dengan keburukan. Saya ingin balas dia dengan kebaikan. Nah, amal baik seperti ini tuh nilainya luar biasa bagi jiwa. Akan menjadi sumber kekuatan jiwa yang amat sangat luar biasa. Apalagi contohnya, menceritakan kebaikan orang yang suka mengganggu, merugikan. Jadi si X misalnya, suka ngeganggu kita, merugikan kita. Pas lagi kumpul-kumpul, ada yang memulai cerita jeleknya X. Kita cenderungnya diem atau nambahin. Wow, peluang nambahin kan. Tapi kita tidak lakukan itu. Kita tetap cerita, tapi bukan keburukannya, tapi kebaikannya. Cerita kebaikan orang seperti ini itu akan memberikan kekuatan jiwa yang amat sangat luar biasa bagi jiwa kita. Ya, dan hati kita juga senang. Hati kita itu senang mencerna amal, menceritakan kebaikan orang yang mengganggu, merugikan. Itu ibarat lambung itu makan apa mencerna makanan yang lembut gitu. Yang seratnya nggak banyak gitu. Wah itu lambung senang sekali. Menundukkan pandangan. Ya, itu kan kalau dilakukan amal buruk. Ya, ya, kalau ngelihat yang nggak boleh dilihat itu ya. Ini teman-teman putra yang ngelihat wajah cantik kan pengennya ngelihat, tapi kan itu kan buruk. Saya pengen yang lihat, padahal buruk. Kemudian kita memilih menundukkan pandangan. Wah, itu gizinya luar biasa bagi jiwa. Ya, pengaruhnya bagi hati juga luar biasa. Sedemikian luar biasanya sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi mengatakan begini, "Man nadhara, barang siapa yang memandang ila mahasin imra'ah terhadap kecantikan seorang wanita. Jadi nggak sengaja ngelihat ya, seorang wanita cantik dia. Thumma yaghuddu basarahu. Kemudian dia menundukkan pandangannya. Ya, nggak diterusin mandangnya. Ya, sedetik dia tundukkan pandangannya. Karena kalau nggak sengaja kan kata Nabi kepada Ali itu ya nggak apa-apa. Ya, itu rahmat dari Allah. Ya, tapi ya sedetik aja. Palingkan wajah, tundukkan pandangan. Kalau ada yang melakukan seperti ini, makhafatan li, dasarnya adalah takut kepadaku. Iya, bukan takut sama istri ya para suami, bukan. Tapi takutnya sama Allah.
a'taituhu akan aku berikan kepadanya ibadatan ibadah yajidu halawataha yang dia temukan rasa manisnya fi qalbi di dalam hatinya. Jadi kalau hati mencerna amal bernama menundukkan pandangan, itu hati merasakan manisnya amal menundukkan pandangan itu. Jadi hati sendiri senang mencerna itu. Nah, kalau sudah dicerna dengan baik oleh hati kan pasti akan memberikan pengaruh baik bagi jiwa, ya, karena diberi suplai makanan yang memang dibutuhkan oleh jiwa. Terakhir, mempertahankan pembantu yang kerjanya tidak memuaskan. Pengennya kan pecat. Tapi kalau dipertahankan gitu ya, dikursuskan, diajarin nyetrika, nyuci, bersih-bersih gitu. Sampai akhirnya bisa, alhamdulillah. Begitu bisa, ternyata dia pindah, pindah kerja. Pindahnya ke tetangga sebelah lagi. Pertanyaannya, kita bersyukur atau kalau loro ini? Itu tergantung kita ahli syukur atau bukan. Kalau kemudian kita bersyukur, alhamdulillah, waduh sudah. Itu menunjukkan orang ini udah kelasnya kelas luar biasa kan. Yang di langit juga pasti akan terpana. Siapa itu malah bersyukur. Tapi ini kan memang menunjukkan kekuatan jiwa. Ya. Nah, apalagi ini yang ketiga, tetap beramal baik walaupun membuat kita kehilangan kesenangan dunia. Nah, kalau ini memang nutrisi bagi jiwanya itu lebih-lebih lagi. Contohnya, mendahulukan orang lain saat kita dalam keadaan membutuhkan. Ya, ithar. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Kita kehilangan kesenangan dunia, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, itu karena kita memang kehilangan kesenangan dunia. Tapi kan kesenangan dunia hanya untuk raga. Tapi itu manfaatnya bagi jiwa amat sangat luar biasa. Menutup toko saat banyak pembeli karena sudah terdengar azan. Wah, itu sudah. Hati itu senang sekali. Iya, mencerna amal menutup toko ini. Karena menutup toko saat dengar azan itu kan amal baik ya. Kemudian mempersilahkan tetangga yang kesulitan membuang sampah ke halaman rumah kita. Wah, kita memang kehilangan kesenangan dunia kan. Oh, tapi gantinya memberikan kekuatan yang sangat luar biasa bagi jiwa. Termasuk berpuasa sunnah saat banyak makanan enak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah amal-amal baik yang memang betul-betul mengandung kadar protein, gizi, kalori, vitamin yang amat sangat luar biasa bagi jiwa. Kalau kita menjumpai kesempatan seperti ini jangan sia-siakan, sebagaimana kita tidak pernah menyia-nyiakan kalau dikasih makanan yang enak kan. Makanan yang enak, bergizi, gratis, sehat. Wah, kalau makanan jiwa itu memang kadang kita nggak usah beli. Kalau makanan buat raga kan kadang harus GoFood segala macam mahal. Tapi kalau makanan untuk jiwa gratis, tis ada di depan kita. Tinggal bagaimana kita mau atau tidak mengkonsumsinya. Tapi itu syaratnya kita harus menjadi syukras sabirin. Iya, kita mendapatkan, kita menjadi orang yang selalu bersyukur dalam kesabaran. Nah, satu lagi, kita harus minta juga kepada Allah, sabras syakirin. Ya Allah, karuniakanlah untuk kami sabarnya orang yang bersyukur. Iya, sabarnya orang yang bersyukur. Berarti kita menjadi ahli sabar. Ahli sabar yang bersyukur. Nah, ahli sabar yang bersyukur itu siapa? Adalah orang yang selalu beramal baik semata syukur kepada Allah. Semakin berat amal baik yang dilakukan, semakin besar syukur yang dipancarkan. Nah, itu sabras syakirin. Iya. Jadi kata kuncinya Sobros Syakirin ini adalah bagaimana kita melakukan amal kebaikan itu betul-betul semata karena syukur kepada Allah. Intinya itu. Iya, intinya itu. Jadi seperti yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Beliau kan kita tahu pasti dijamin masuk surga. Ya, dijaga dari segala dosa. Tapi pernah Aisyah melihat Rasulullah, kaki beliau bengkak karena lamanya berdiri waktu sholat malam. Melihat kaki Rasulullah bengkak seperti itu kan Aisyah setengahnya protes, ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, bukankah Allah sudah menjaminmu masuk surga, sudah menjaminmu, menjagamu dari dosa. Tapi kenapa engkau ibadah sedemikian rupa sampai kakimu bengkak? Apa jawaban Rasulullah? Afala akunu abdan syakur.
Bukankah aku ini adalah hamba yang bersyukur? Berarti Rasulullah salat malam itu semata-mata karena apa? Syukur. Iya, semata-mata adalah karena syukur. Nah, sehingga, nah ini penting bagi kita, ketika kita melakukan amal, agar amal itu betul-betul gizinya masuk sepenuhnya ke dalam jiwa, ya, nutrisinya menguatkan jiwa, ini yang tidak boleh kita lakukan. Tidak punya hitung-hitungan apapun dalam beramal selain ingin mengungkapkan rasa terima kasih kepada Allah. Matur nuwun dumateng Gusti Allah. Ya, ya Allah. Saya tidak punya maksud apapun dengan saya sholat, baca Quran, iya, menempuh studi spesialis mata, iya, mengerjakan tugas, iya, mengajar. Ya Allah, semuanya ini saya lakukan sebagai wujud terima kasih kepada Engkau, ya Allah. Karena Engkau lah yang memberi saya ilmu. Engkau lah yang memberi saya kemampuan, iya, untuk bisa memahami, untuk bisa menyampaikan. Engkau pula, ya Allah, yang memberikan segalanya, ya, yang membuat hidup saya bermanfaat untuk orang lain. Karena itu saksikan, ya Allah, ketika saya mengajar, saya lakukan semuanya ini semata-mata karena terima kasih saya kepadamu. Nanti teman-teman kalau sudah jadi dokter mata, mengobati pasien, iya, tanamkan, ya Allah, saya mengobati pasien ini semata-mata wujud terima kasih saya kepadamu. Engkau yang memberikan ilmu kepada saya, engkau pula yang memberikan kekuatan kepada saya sehingga saya bisa menekuni ilmu spesialis mata ini. Maka ya Allah, saksikan, saya lakukan semua kebaikan dengan ilmu saya ini adalah wujud terima kasih saya kepada Allah. Selebihnya, serahkan ke Allah. Kalau Allah kemudian mengaruniakan untuk kita rekening yang bertambah gitu ya. Ya, pas lihat kok ada kiriman apa dari pasien yang kita tolong, kita bantu, ya kita tidak mengklaim itu karena saya nolong dia. Enggak. Kita akan mengatakan bahwa semuanya ini adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena saya beramal baik, karena saya beramal baik itu adalah wujud terima kasih saya, karena saya mendapatkan manisnya dunia itu semata-mata adalah kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya terima ini sebagai rezeki dari Allah yang juga harus saya syukuri. Nah, syukurnya ya kita gunakan semua pemberian Allah itu juga akhirnya kita gunakan untuk melakukan kebaikan yang ketika kita melakukannya ya kembali kita lakukan sebagai wujud terima kasih kepada Allah. Kalau sudah begini, yakin amal baik kita rasanya pasti rasa khair. Dan ya Allah wa iyyakum, demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke MC. Baik, Ustadz. Syukran kasiran Ustadz atas pemaparan materinya yang benar-benar memberikan pengingat, reminder kembali kepada kita ya Ustadz, terkait dengan niat, terkait dengan keikhlasan dan ketulusan dalam menjalankan setiap peran yang kita punya, agar bisa menjalankannya dengan lillahi ta'ala ya Ustadz ya, agar kedepannya juga memberikan keberkahan. Kemudian kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab, Ustadz. Mungkin untuk term pertama kita batasi ke 3 orang penanya terlebih dahulu, ya Ustadz. Silahkan kepada para profesor, dokter, tenaga kesehatan, Mas dan Mbak semuanya. Dipersilahkan bagi yang ingin bertanya bisa raise hand atau open mic. Mohon izin bertanya, Mbak Sania. Baik, silahkan Dokter Shinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya, Dokter Sania. Mohon izin bertanya, Ustadz. Saya Sinta. Saya ingin bertanya, sebenarnya bagaimana sih Ustadz cara kita membersihkan hati kita daripada agar membuat kita itu tidak memiliki ketergantungan lain selain kepada Allah. Jadi kita hanya bergantung kepada Allah tanpa ketergantungan lain kepada makhluk. Itu gimana sih Ustadz? Gimana Pak Ustadz cara kita membersihkan hati kita? Terima kasih Ustadz. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Baik, terima kasih Dr. Sinta. Eh, saya langsung jawab dulu nggih. Baik, Ustadz. Eh, Bagaimana caranya membersihkan hati? Sebenarnya sederhana dari apa yang tadi kita sampaikan. Caranya adalah
membersihkan hati dari segala rasa dunia. Ya, membersihkan hati dari rasa dunia. Dan rasa dunia itu akan masuk ke hati lewat amal. Ya, lewat amal. Karena memang rasa dunia itu akan menjadi beban berat bagi hati. Ya, beban berat bagi hati. Jadi betul-betul membersihkan hati dari segala rasa dunia. Jadi kalau seandainya kita melakukan amal, ya, melakukan amal, ada rasa dunia, iya, ada rasa dunia di dalam amal itu. Nah, rasa dunianya kan bisa macam-macam ya. Ya, bisa tadi ya kalau eh, apa namanya sholat kalau imamnya panjang, mangkal gitu ya. Kebaikan dibalas dengan keburukan, kecewa. Atau bisa jadi juga rasa dunia dalam bentuk bangga dengan amal gitu ya. Karena ternyata saya yang bisa nih menyelesaikan tugas ini. Nah, rasa bangga itu kan adalah rasa dunia yang kita rasakan di dalam amal ya. Apalagi kalau sampai ria, sombong. Iya, nah itu yang kemudian memang harus dibersihkan ya. Segala macam rasa-rasa itu dari amal-amal kita. Eh, Sebenarnya begini. Mungkin ini juga sekaligus menuntaskan ya, karena sebagian ada yang bertanya begini, sebenarnya boleh nggak kita melakukan amal, ya melakukan amal, memang berharap, iya, berharap dunia, ya berharap dunia itu contohnya saya sedekah, ya biar urusan saya dimudahkan, saya sholat duha ya biar rezekinya dilapangkan, saya banyak baca sholawat sehari 100 kali ya biar hajat saya terpenuhi gitu ya. Jadi kalau mau ujian lulus gitu ya. Ada tugas operasi dimudahkan ya kemudian baca sholawat. Boleh nggak itu? Ya, boleh nggak? Nah, kalau kita bisa lulus dalam hal ini, maka insya Allah apa yang tadi menjadi pertanyaan dokter, itu akan terjawab dengan sendirinya. Ya, jadi kembali ke pertanyaan tadi ya, sebenarnya boleh nggak kita lakukan amal baik demi untuk mendapatkan balasan dunia? Eh, jawaban jawaban standarnya boleh. Iya, secara hukum ya, secara hukum itu boleh, nggak dilarang. Iya, silahkan aja. Iya, itu silahkan saja. Jadi nggak ada larangan kalau kita sedekah biar dimudahkan urusan itu ya monggo boleh-boleh saja. Cuma, nah ini kan kaitannya dengan hati ya, kaitannya dengan hati. Sebenarnya hati kita nyampe nggak? Ya, hati kita kalau orang Jawa bilang sih, hati ini tekan nggak? Nyampe nggak? Ya, kita meminta kepada Allah dari sedekah kita, sholat duha kita, kebaikan-kebaikan kita, ya kita diberi kemudahan, ya kelapangan dalam urusan dunia. Hati kita nyampe nggak? Iya, sebab kalau kemudian kita mengetahui hakikat semua amal baik kita, sebenarnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hati kita nggak nyampe. Ketika kita melakukan amal kebaikan terus berharap sesuatu. Ya, walaupun sebenarnya nggak dilarang. Cuma ini persoalannya adalah hati. Jadi kalau hati kita nggak nyampe, ya, itu tandanya berarti hati kita sudah bersih. Ya, hati kita sudah bersih dari harapan-harapan dunia. Kenapa kita katakan hati kita nggak nyampe? Analoginya begini, Bapak Ibu. Katakan Bapak Ibu pedagang lah ya, membayangkan sebagai pedagang. Iya, tapi karena nggak ada dagangan, ya nggak punya modal, ya akhirnya cuma duduk-duduk aja, ya nggak kerja apa-apa, ya. Nganggur lah bahasa gampangnya ya, karena nganggur kan ya paling cuma duduk, goler-goler, tidur, nggak ada yang dikerjakan. Nah, sampai suatu saat ada orang yang ngasih modal ke Bapak Ibu 1 miliar. Eh, Bapak, Ibu pedagang. Pak, Bu, ini ada dana dari saya 1 miliar. Silakan dipakai, Pak. Udah nggak usah mikir ini pinjaman atau apa, pakai aja. Nggak usah mikir nanti kembali atau nggak. Udah pokoknya pakai aja. Dan nggak usah juga ngitung bagi hasil. Nggak usah. Udah pokoknya 1 miliar ini pakai buat usaha. Mudah-mudahan Bapak untung. Mudah-mudahan Ibu berhasil.
Nah, karena dikasih dana 1 miliar, maka apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu? Kan nggak bisa goler-goler lagi kan? Nggak bisa duduk-duduk lagi kan? Akhirnya apa? Ya udah kerja kan? Iya, kerja, iya, usaha, dagang, bisnis itu. Jadi biasanya habis subuh tidur-tiduran, ya sekarang mau nggak mau, habis subuh ke pasar, ya kulaan segala macam. Intinya kemudian akhirnya Bapak, Ibu tidak lagi bisa tidur-tiduran, ya sibuk dengan usaha. Sampai akhirnya 1 tahun genap, yang tadinya 1 miliar, ya berkembang menjadi 3 miliar. Nah, ketika berkembang menjadi 3 miliar, Bapak Ibu kepikir, loh, saya pontang-panting selama 1 tahun ini kan gara-garanya saya dikasih uang 1 miliar oleh si X misalnya, yang ngasih itu X. Ini kan gara-gara dikasih uang oleh X gitu. Kemudian kita punya pikiran, saya harus datang ke X untuk minta bayaran. Datang ke X untuk minta bayaran. Pertanyaannya, mungkin nggak itu kita lakukan? Kita datang ke X dan kemudian kita bilang, X, gara-gara engkau ngasih saya uang 1 miliar setahun ini, saya nggak bisa tidur-tiduran. Ya, saya kerja siang malam nih. Ya, demi untuk mengolah uang 1 miliar ini dan sekarang uang itu jadi 3 miliar. Ya, saya merasa sudah kerja sama Anda. Ya, sudah mengerjakan uang, mengolah uang itu. Ya, uang yang Anda berikan, saya minta bayaran kerja selama 1 tahun. Itu kira mungkin nggak gitu kan? Oh, 1 miliar itu sudah menjadi 3 miliar. 3 miliar itu sepenuhnya jadi milik kita kan? Kita tidak minta bagi hasil. Terus datang minta gaji itu kan hanya ditaruh di mana? Kan datang ke beliau tahun uang kita jadi 3 miliar. Ya, kalaupun kita datang ke beliau itu datang untuk apa? Untuk kan terima kasih kepada beliau. Apa cuma ucapan terima kasih? Yakin nggak? Kita pasti membawa sesuatu. Dan kira-kira sesuatu yang kita bawa, sesuatu yang bernilai atau tidak bernilai? Pasti bernilai. Kalaulah kemudian kita membawa arloji harga 50 juta, untuk kita berikan kepada beliau, kita merasa rugi nggak memberikan arloji 50 juta? Demi Allah, nggak. Nggak merasa rugi, wong. Beliau ngasih 1 miliar aja, 50 juta nggak ada apa-apanya, apalagi sudah jadi 3 miliar. Jadi kita datang ya, untuk mengucapkan terima kasih sambil ngasih arloji 50 juta. Jadi kita datang itu untuk terima kasih. Nah, sekarang kita analogikan dengan amal kita. Ih, sebut saja amalnya sedekah yang tadi kita contohkan. Waktu kita sedekah, Bapak Ibu, itu uangnya dari siapa? Dari Allah. Iya, yang nyuruh kita sedekah, Allah. Yang menggerakkan tangan kita akhirnya mau sedekah, itu sebenarnya siapa yang menggerakkannya? Allah kan? Semuanya Allah, nggak mungkin ada orang bersedekah kecuali digerakkan oleh Allah sedekah. Terus apa jadinya dalam keadaan sudah sedekah terus dia datang ke Allah. Ya Allah, saya kan udah sedekah ya Allah seminggu yang lalu 1 juta loh Allah. Katanya kalau beramal satu dibalas 10. Berarti kalau saya sedekah 1 juta kan berarti harusnya saya dapat 10 juta. Mana ya Allah? Iya 10 juta kok nggak datang-datang. Sebenarnya boleh nggak kalau kita matur ke Allah begitu? Aslinya boleh ya, boleh. Cuma ya tadi hati kita nyampe enggak. Iya, hati kita nyampe enggak. Ya, palinglah kalau kita datang ke Allah, apa yang kita sampaikan ke Allah? Ya Allah, terima kasih. Engkau sudah berikan rezeki kepada saya. Yang dengan rezeki ini saya sedekah. Ya Allah, bukankah saya sedekah itu Engkau yang menggerakkan. Ya Allah, tidak ada yang bisa saya sampaikan kepadamu kecuali terima kasih atas rezeki yang kau berikan kepada kami, atas rahmat yang kau berikan kepada kami yang membuat kami bisa sedekah. Terima kasih ya Allah. Asyukurulaka. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bukankah itu yang kita lakukan? Berarti kita sedekah itu adalah wujud terima kasih kita kepada Allah. Nah, kalau pola seperti ini ada pada diri kita, maka mudah-mudahan insya Allah hati kita bersih dari segala harapan-harapan dunia yang terasa adalah amal-amal kita, insya Allah amal-amal yang bernilai akhirat. Ya, wallahu a'lam. Insya Allah. Terima kasih Ustadz atas penjabarannya.
Sepertinya tadi ada yang ingin bertanya lagi dari Dokter Nura. Silahkan Dokter Nura. Baik, terima kasih Dokter Sania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustadz, yang ingin saya tanyakan adalah tentang sikap zalim dan hasad Ustadz. Itu bagaimana cara kita agar kita itu bisa menghindari kedua sikap tersebut. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bagaimana cara kita menghindar dari kita berbuat zalim ya, kita berbuat buruk. Begini Bapak Ibu, hidup ini memang aslinya kan pertarungan ya, pertarungan antara baik dan buruk. Setiap hari, setiap waktu, setiap saat kita merasa pertarungan itu ada kan dalam kehidupan kita ya. Malam bangun lihat jam pukul 3 gitu, kita bertarung nggak? Bertarung kan? Antara bangun atau nerusin tidur kan? Di rumah sakit ini terutama yang ikhwan ya, ngelihat ada pasien yang wajahnya menarik kan bertarung itu, lihat jangan, jadi memang pertarungan baik buruk itu akan selalu ada. Dengar adzan, bertarung nggak ya, salat sekarang atau nanti, jadi memang pertarungan itu akan selalu ada. Nah, karena pertarungan itu selalu ada, maka yang kemudian harus kita pastikan adalah saya berada di posisi yang mana. Iya, saya eh, membela kebaikan atau keburukan. Iya. Nah, tentu saja kan kita membela kebaikan. Nah, berarti memang kita punya obsesi memenangkan kebaikan atas keburukan. Dan inilah yang membuat kita akan selamat dari kezaliman. Iya, selamat dari kezaliman. Nah, terus bagaimana caranya agar kita selalu memenangkan kebaikan atas keburukan dalam setiap pertarungan baik dan buruk yang terjadi dalam hidup kita? Eh, Konsep pertarungan memenangkan kebaikan atas keburukan itu sederhana. Sederhananya adalah tidak ada cara melawan dan mengalahkan keburukan kecuali dengan kita beramal baik. Iya. Nah, itu yang kita pegangi. Iya. Memang nggak ada strategi lain kalau kita pengen menghancurkan, ya, melawan, ya, melemahkan, melumpuhkan keburukan adalah lakukan kebaikan. Ya, lakukan kebaikan. Itu caranya. Eh, jadi contoh sederhana ya. Tapi memang pada akhirnya nanti integritas kita, komitmen kita membela yang baik itu sering-sering diuji ya. Sejauh mana kita punya integritas untuk setia kepada kebaikan. Ya karena bagi kita integritas itu adalah kesetiaan kita kepada kebenaran kan, kesetiaan kita kepada kebaikan. Jadi pribadi yang memiliki integritas adalah pribadi yang teruji kesetiaannya kepada yang benar, ya kepada yang baik. Jadi contoh semisal gosip itu baik atau buruk? Buruk kan? Ya. Nah karena buruk berarti harus kita apakan? Kita hindari, jangan, jangan. Itu bukan bukan tipe petarung. Iya. Gosip itu jangan dihindari, karena kalau dihindari seperti ketemu musuh menghindar. Ya kalau dalam pertandingan ketemu musuh menghindar kena WO kalah. Jadi kalau ada keinginan berbuat buruk, ya lawan dengan kita melakukan kebaikan. Jadi kalau keburukannya gosip, iya gosip, berarti cara kita melawannya adalah ceritakan kebaikan orang yang ingin saya gosipi. Karena seburuk-buruknya orang pasti dia punya kebaikan. Ya, kan pasti dia punya kebaikan. Nggak mungkin orang nggak punya kebaikan sama sekali. Jadi waktu kita cerita, cerita justru kebaikan. Justru kebaikannya. Iya. Nah, kalau bicara soal cerita, sebenarnya cerita baiknya orang dengan cerita buruknya orang itu cara ceritanya sama nggak? Sama. Pakai mulut yang sama kan? Pakai suara yang sama. Kalaulah butuh tenaga kan tenaga yang sama. Sama sebenarnya. Nah, kalau sama, berarti sebenarnya lebih mudah cerita baik atau cerita buruk. Kalau pertanyaan saya ganti, lebih asik cerita baiknya orang atau cerita buruknya orang? Kalau ada orang yang mengatakan lebih asik cerita buruknya orang, berarti integritas dia dipertanyakan. Konsistensi dia, ya,
memenangkan kebaikan itu patut dipertanyakan. Yaitu persoalannya ada di situ. Sejauh mana memang kita kekeh jujur bahwa saya dalam hidup ini hanya ingin memenangkan kebaikan. Nah, kalau ini yang menjadi komitmen kita, jadi mudah. Ya, malas baca Quran, ya udah lawan aja malas baca Quran itu. Ya, cukup dengan kita baca Quran. Ya, kalau kita waktu kita malas baca Quran, itu sebenarnya kita bisa baca Quran nggak bisa, lawan aja. Ya, nah, lawan itu ya sebenarnya nggak usah pakai dipaksa. Ya, tinggal ambil Quran, buka halaman yang kita inginkan, ya kemudian bunyikan, suarakan, udah kita termasuk orang yang membaca. Malas mengerjakan tugas, ya nggak apa-apa, malas itu lawan aja. Ya, dengan tetap ambil laptop, buka, ya kerjakan. Dan kalau betul kita jujur, Bapak Ibu, yang dirahmati Allah, punya integritas, ya, membela kepada kebaikan, kalaulah males, ya ngerjakan tugas, tetap buka laptop, iya, tetap kemudian kerjakan. Yakin, Allah justru akan memberikan ide-ide yang jauh lebih mudah, lebih cemerlang, bila dibanding ketika kita tidak malas. Itu kalau kita betul-betul jujur membela yang benar, ikhlas membela yang benar. Justru kalau kita malas mengerjakan tugas, itu tanda Allah memberikan ide yang jauh lebih baik kepada kita bila dibanding dengan ketika kita tidak malas. Sehingga ya, bagi para petarung melawan keburukan, kemalasan itu anugerah. Iya. Kemalasan itu anugerah, bahkan keburukan itu anugerah. Iya. Jadi kalau orang jiwanya petarung, kalau ketemu musuh itu seneng nggak? Oh seneng nih. Kesempatan saya melawan dia. Iya, mengalahkan dia. Begitu, Allah a'lam. Insya Allah, terima kasih Ustadz. Sebagai prinsip yang mungkin dapat kita implementasikan juga ya Ustadz ya dalam kehidupan sehari-hari bahwa memang tidak ada cara untuk menghancurkan keburukan kecuali dengan kebaikan itu sendiri. Eh, Betul, betul. Ustadz, karena memang ada yang keterbatasan waktu, izin ini saya untuk merangkum terlebih dahulu terkait dengan kajian kita pada hari ini. Untuk selanjutnya bisa Ustadz bantu pimpin untuk doa, ya Ustadz. Kajian pada Baik, monggo. sore hari ini terkait dengan tema kita menyucikan hati dari penyakit hati dapat kita simpulkan korelasinya dengan hadis Rasulullah di mana ala wa inna fil jasadi mudghah bahwasanya di dalam sebuah jasad itu terdapat segumpal daging idza shalahat shalahal jasadu kulluh apabila baik maka baik pula seluruh jasad wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh apabila ia buruk maka buruk pula seluruh jasad. Ala wahiyal qalbu. Ketahuilah bahwa uh, segumpal daging tersebut adalah hati. Dan kita sama-sama memahami dari penjelasan Ustadz bahwa hati itu ada hati yang sehat, yang akan melahirkan jiwa yang mutmainnah, yang dekat dengan Allah. Kemudian ada hati yang sakit, yang akan melahirkan jiwa yang lawamah, yang akan merasakan beratnya untuk melakukan kebaikan. Dan juga ada hati yang mati, yang akan membawa kepada jiwa yang amarah. Subhanallah, semoga Allah lindungi kita dari hati yang seperti itu. Semoga Allah bimbing kita selalu. Kepada Ustadz Syatori mungkin bisa membimbing kita bersama untuk pembacaan doa penutup. Ustadz, tafadhol ya Ustadz. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma ya Allah, wahai zat yang maha membolak-balikan hati kami. Tetapkan hati kami ya Allah di dalam iman kepadamu. Tetapkan hati kami ya Allah untuk terus beribadah kepadamu. Tetapkan hati ini, hati yang betul-betul merasakan betapa dalam hidup kami tidak ada yang segala-galanya kecuali Engkau. Jadikan hati ini ya Allah, hati yang tidak berpengharapan kepada apapun dan siapapun kecuali hanya berharap kepadamu. Engkaulah satu-satunya harapan dalam hidup kami. Ya Allah, jadikan pula hati ini, hati yang memiliki rasa takut kepadamu ya Allah. Rasa takut yang menggetarkan kami, yang membuat kami tidak punya keberanian untuk melakukan perbuatan yang tidak Engkau sukai.
Ya Allah, mampukan hati ini selalu merasakan rasa akhirat di dalam semua amal-amal baik kami. Jangan kau biarkan ya Allah rasa dunia menyelinap di dalam amal baik kami yang membuat hati kami merasakan berat ya Allah mencerna rasa dunia yang ada di dalam amal-amal kami. Ya Allah, bukankah hidup kami di dunia ini hanyalah sebentar, sesaat, dan sementara? Tidak dalam waktu yang lama, kami semua pasti akan meninggalkan alam dunia yang fana ini. Karena itu ya Allah, kami betul-betul mohon kepadamu, hidup kami yang cuma sekali-kalinya di dunia ini, jadikan hidup yang bernilai dan bermakna bagi akhirat kami. Ya Allah, kami betul-betul mohon kepadamu, akhiratkan umur kami, akhiratkan amal-amal kami. Akhiratkan semua keahlian kami. Akhiratkan pula ya Allah semua yang kau titipkan kepada kami. Akhiratkan pula ya Allah pekerjaan-pekerjaan kami, tugas-tugas kami. Jangan kau biarkan ya Allah pekerjaan kami, tugas kami hanya menjadi pekerjaan dan tugas yang bernilai dunia. Betul-betul kami mohon akhiratkan ya Allah. Akhiratkan ya Rahman. Akhiratkan diri kami, akhiratkan pula keluarga kami, akhiratkan pula ya Allah sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami, lebih-lebih anak keturunan kami ya Allah. Jadikan anak keturunan kami, anak-anak yang betul-betul menjadikan akhirat sebagai tujuan utama dalam hidup. Tanamkan di hati anak-anak kami, ya Allah, kecintaan kepada akhirat yang mengalahkan kecintaan mereka kepada dunia. Akhiratkan kami, ya Allah, agar pada saatnya nanti ajal datang menjemput kami, dalam keadaan kami sedang berada di puncak kerinduan dan kecintaan kami kepada akhirat. Kami lepas ajal kami ini dengan kemuliaan husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuq wal 'isyan waj'alna minar rasyidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan Allah mengijabah doa kita semuanya. Terima kasih Bapak Ibu, Dr. Bayu, Dr. Firman, semuanya. Saya mohon izin, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz, terima kasih Profesor, Dokter, tenaga kesehatan, Mas dan Mbak semuanya yang sudah hadir dalam acara khidmat pada sore hari ini. Semoga membawa keberkahan bagi semuanya. Saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata maupun perbuatan. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. mohon izin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Izin,